Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Lestari Maulida. Saya dari divisi legal. Di minggu kali ini saya akan sharing masih seputar tentang hukum, dan sharing minggu kali ini juga masih saya ambil dari webnya Hukum Online. Itu bisa kalian search sendiri di Hukum Online, di situ banyak banget tentang hukum. Kemudian di minggu kali ini saya akan membahas sedikit tentang apakah putusan first take selalu memenangkan penggugat gitu. Jadi ada istilahnya di dalam suatu perkara di perdata itu, perkara perdata itu ada namanya putusan first take. Nah, istilah first take ini tuh biasa berkaitan dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan, dimana hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun tergugat atau para tergugat seluruhnya tidak hadir. Jadi salah satu antara penggugat atau tergugat ini nggak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan dan tidak meminta pihak lain untuk mewakilinya. Jadi nggak ada wakilnya nih, walaupun nggak datang pada saat jadwal sidangnya, tapi nggak ada wakilnya. Terus meskipun telah dipanggil secara patut, itu berdasarkan pasal 125 HIR, pasal 149 ayat 1 RBG, dan pasal 78 RV, kayak gitu. Intinya itu si first take tuh. Nah, menurut M. Yahya, ada di bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, halaman 397 sampai 399, putusan first take itu tuh dapat dijatuhkan pengadilan ke dalam 4 bentuk putusan. Nah, yaitu yang pertama, mengabulkan seluruh gugatan; yang kedua, mengabulkan sebagian gugatan; yang ketiga, menyatakan gugatan tidak dapat diterima; dan yang keempat, menolak gugatan. Nah, yang pertama dulu, mengabulkan seluruh gugatan. Nah, ini nih yang dilihat adalah sepanjang petitum gugatan benar sesuai dan dengan dalil gugatan, dan dalil gugatan mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif, dan rasional, maka hakim dapat mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Gitu. Terus yang kedua, mengabulkan sebagian gugatan. Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian gugatan, hakim bebas dan berwenang mengabulkan gugatan untuk sebagian saja. Misalnya penggugat atau kreditur meminta pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perjanjian utang piutang untuk dihukum untuk ikut membayar utang bersama dengan tergugat atau debitur. Terus yang ketiga, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam hal terdapat kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak kuasa yang menandatangani surat gugatan tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap putusan yang demikian, kemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi gugatannya sebab hakim belum memeriksa pokok perkara. Jadi si pokok perkaranya ini belum diperiksa sama hakim. Terus yang terakhir adalah menolak gugatan. Jika menurut pertimbangan hakim gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi, kalau ini udah masuk ke pertimbangan hakim, batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan first take yang memuat diktum menolak gugatan penggugat. Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali. Jadi kalau udah ditolak, udah nggak bisa ngajuin gugatan lagi untuk kedua kalinya pada putusan yang melekat. Ini sesuai dengan pasal 1917 KUH Perdata. Karena itu, apabila penggugat keberatan terhadap putusan, dapat mengajukan upaya hukum banding, jadi upaya hukum di atasnya gitu. Jadi berdasarkan uraian yang tadi itu, bahwa putusan first take itu bukan berarti secara seluruhnya itu mengabulkan
seluruh gugatan penggugat. Jadi nggak semua putusan First itu mengabulkan seluruh gugatan penggugat, tapi ada 4 kriteria yang tadi. Sebab hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya sekadar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penggugat atau tergugat saja, melainkan titik sentralnya adalah kepentingan keadilan atau for the interest of the justice gitu. Sehingga meskipun tergugat nggak hadir, majelis hakim akan mempelajari isi gugatan dengan sungguh-sungguh untuk menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga dapat dijatuhkan putusan dengan amar mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atau menolak gugatan. Gitu intinya. Jadi itu gambaran tentang gugatan First Take. Jadi ada gambaran lah gimana kalau penggugat atau salah satu pihak antara penggugat atau tergugat tidak hadir dalam persidangan. Jadi ada 4 kemungkinan yang tadi. Mungkin itu sih yang bisa di-share minggu kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.